Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Ibu Dr. Cucun Sunaisi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan terkait kebijakan dan inovasi kurikulum. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amanda Octavia dengan NIM 2201857 selaku moderator sekaligus presenter ketiga. Kemudian ada rekan saya Dina Kurota ini dengan NIM 2208074 selaku presenter pertama, dan Fatima Zamzam dengan NIM 2202856 selaku presenter kedua. Adapun topik yang akan kami bahas, pertama pengertian inovasi kurikulum, 2. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis komputer, 3. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat, 4. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, 5. Kebijakan dan inovasi kurikulum 2013, dan terakhir, kebijakan dan inovasi kurikulum merdeka. Untuk topik pembahasan pertama akan disampaikan oleh Dina Kurota Ain. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum adalah perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal sebelumnya, yang diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi kurikulum memiliki beberapa karakteristik seperti kemanfaatan, kompatibilitas, kesinggahan, teruji, dan berhasil. Nah, yang pertama ada kemanfaatan. Kemanfaatan adalah ide inovasi yang diterima bergantung pada apakah orang melihat manfaat dari pembaharuan itu. Yang kedua ada kompatibilitas, yaitu ide inovasi yang kompatibel dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penerima inovasi. Yang ketiga ada kesinggahan, yaitu ide yang tidak kompleks, mudah dipahami, dan diterapkan. Yang keempat ada teruji, yaitu ide inovasi yang mudah diterima kalau teruji kemampuannya pada basis terbatas. Yang terakhir berhasil, yaitu ide inovasi yang berhasil cepat diterima penerima. Inovasi kurikulum mencakup perubahan dalam kurikulum berbasis kompetensi, yang merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Inovasi kurikulum juga mencakup pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu kebijakan inovasi kurikulum berbasis komputer. Kebijakan inovasi kurikulum berbasis komputer merupakan strategi pengembangan pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai alat utama. Inovasi kurikulum berbasis komputer bertujuan untuk memperbaiki dan memperkembangkan sistem pendidikan melalui penggunaan teknologi informasi. Strategi pengembangan pembelajaran meliputi analisis kurikulum, analisis kebutuhan, dan desain pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi antara lain menekankan pencapaian, kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar, pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, multi sumber belajar, dan penilaian menekankan pada proses dan hasil. Tujuan kebijakan inovasi kurikulum berbasis komputer antara lain menciptakan sistem pendidikan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman sehingga outputnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua ada memperkembangkan kompetensi siswa, mengubah cara belajar dan mengajar, dan mengadaptasi ke perubahan yang terjadi di bidang pendidikan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penggunaan teknologi informasi seperti internet untuk penghimpunan data dan pengembangan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, inovasi kurikulum berbasis komputer juga mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami prinsip kerja dan keterampilan yang diperlukan dalam era digital. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum berbasis masyarakat juga merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajian kebijakan dan ketetapannya dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat, seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, membekali siswa agar bisa hidup mandiri, serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan sistem menitikberatkan pada keseluruhan, lalu bagian-bagian dan unsur-unsur dan interaksi antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Menurut Ali Syabana 1974, konsep keterpaduan pada hakikatnya menunjuk pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks yang ditandai oleh interaksi dan interdependensi antara komponen-komponennya. Ini berarti organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Pengertian lain, menurut Hamalik 1993, kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan yaitu subsistem masukan, yakni siswa, subsistem proses, yakni metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk, yakni lulusan yang dikaitkan, komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas yakni mutu. Lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Tujuan intrinsik berorientasi bahwa lulusan diharapkan menjadi insan-insan terdidik, berbudaya, dan berakhlakul karimah. Tujuan ekstrinsik berorientasi bahwa lulusan sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan, khususnya kompeten di bidang pekerjaannya. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Khusus media pendidikan, bagaimana media tersebut menggunakan lingkungan sekolah tempat belajar dan selalu memudahkan dan menyederhanakan materi sehingga menyenangkan situasi belajar siswa. Komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Hasil evaluasi memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas kurikulum dan derajat performansi yang dicapai oleh siswa. Komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Sumber informasi diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sekolah dan lembaga tempat para lulusan bekerja.
Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum lanjutan dan penyempurna kurikulum berbasis kompetensi, akan tetapi lebih mengacu kepada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 ini menekankan penguatan pengetahuan serta keterampilan yang bisa mengembangkan sifat, spiritual, dan sosial. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia agar memberi kemampuan hidup serta pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan peradaban dunia. Sejalan dengan berjalannya waktu mulai tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memberikan 3 kurikulum opsi yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototip. Kurikulum darurat merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat ini mulai diterapkan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Kemudian, kurikulum prototip. Kurikulum prototip merupakan suatu kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini dilakukan untuk memulihkan suatu pembelajaran berbasis project basic learning, yang terjadilah suatu perubahan pada kurikulum dan muncullah kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan nama baru dari kurikulum prototip yang resmi diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek yaitu Nadiem Anwar Makarin. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan lebih optimal sehingga pendidik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dengan adanya kurikulum merdeka diharapkan dapat meningkatkan kembali kompetensi belajar dikarenakan sifatnya berbasis kebutuhan siswa, serta upaya untuk memulihkan kegiatan belajar. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka yaitu memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Adapun karakteristik dari kurikulum ini, kegiatan belajar berbasis proyek yaitu mengembangkan soft skill sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berfokus pada materi bersifat esensial sehingga para siswa mempunyai waktu dalam pembelajaran, membuat pembelajaran yang lebih fleksibel bagi pengajar untuk melaksanakan kegiatan belajar yang berdiferensi sesuai dengan kesanggupan siswa serta melaksanakan suatu penyesuaian pada konteks dan muatan lokal. Kemudian, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pertama, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan pada kurikulum merdeka menambah pengembangan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan jam pelajaran pada kurikulum merdeka diatur per tahun. Pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas, sedangkan kurikulum merdeka, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan kapan dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan guru dan siswa. Terakhir, penilaian kurikulum 2013 meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, sedangkan pada kurikulum merdeka mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.